training and mobile penggunaan media belajar berbasis internet ini dengan menggunakan sarana pendukung seperti komputer dan juga LCD proyektor yang merupakan untuk menggunakan seperangkat alat ini itu tidak mudah, yang dimana guru harus memperhatikan beberapa teknik agar media yang dipergunakan itu dapat dimanfaatkan atau digunakan secara maksimal dan juga tidak menyimpang dari tujuan tersebut. Selanjutnya, sementara itu internet menurut Miyarso yang mana memberikan manfaat bagi peserta didik untuk melakukan komunikasi secara langsung dengan pemakaian lainnya. Hal tersebut dimungkinkan dengan diciptakannya sebuah alat bernama modem guna menghubungkan komputer tersebut dengan jaringan internet. Nah, perkembangan teknologi jaringan komputer atau komputer network atau internet saat ini telah memungkinkan pemakainya melakukan interaksi untuk memperoleh pengetahuan yang diinginkan. Pemanfaatan interaksi tersebut didasarkan pada komputer, kemampuan komputer memberikan umpan balik atau feedback yang segera dapat diakses pemakainya. Kelebihan internet sebagai media pembelajaran terdapat 6. Yang pertama itu internet memberikan sambungan atau konektivitas dan jangkauan yang sangat luas, sehingga akses data dan informasi tidak dibatasi oleh waktu, negara, dan juga tempat. Yang kedua, akses informasi di internet tidak dibatasi oleh waktu, karena dunia maya yang dihadirkan secara global tidak pernah tidur. Dengan kata lain, kita dapat melakukan pencarian informasi melalui internet kapan saja selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Yang ketiga, akses informasi melalui internet lebih cepat bila dibandingkan dengan mencari informasi pada halaman-halaman buku di perpustakaan. Kita tinggal mengklik ikon tertentu, maka apa yang kita inginkan akan muncul dari layar monitor komputer kita. Selanjutnya yang keempat, internet juga menyediakan kegiatan pembelajaran interaktif seperti fasilitas e-learning yang juga diselenggarakan oleh lembaga-lembaga tertentu yang dapat meningkatkan kemampuan intelektual kita, seperti sekolah menulis online dan sebagainya. Tentu saja dengan menjadi anggota pada kegiatan tersebut dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh lembaga tersebut. Yang kelima, kita dapat berdiskusi dengan teman-teman sebaya atau setingkat mengenai berbagai hal jika kita memasuki mailing list atau. Yang keenam, dibandingkan dengan membeli buku atau majalah asli, penulisan informasi melalui internet jauh lebih murah. Apalagi pada saat ini banyak situs-situs yang menyediakan jasa informasi secara cuma-cuma. Kita tinggal mengunduh atau mencetak informasi yang kita butuhkan. Menurut Faridi, beberapa masalah yang sering dihadapi dalam pengembangan inovasi pembelajaran berbasis internet terdapat 5. Yang pertama, akses untuk menggunakan internet seperti kesediaan jaringan internet, listrik, telepon, dan sarana-prasarana lain yang menunjang. Yang kedua, ketersediaan software atau perangkat lunak, yakni bagaimana mengusahakan perangkat lunaknya tidak mahal. Yang ketiga, efek terhadap kurikulum yang ada. Yang keempat, skill and knowledge. Yang kelima, attitude terhadap internet. Selanjutnya, perkembangan teknologi informasi di bidang pendidikan di Indonesia. Menurut JAPAR tahun 2018, Information, Communication and Technology (ICT) sebagai bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi secara umum adalah semua teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Jika dilihat dari sekarang saat ini, perkembangan teknologi informasi terutama Indonesia semakin berkembang. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi dapat dimudahkan kita untuk belajar dan mendapatkan informasi yang kita butuhkan dari mana saja, kapan saja, dari siapa saja. Dalam dunia pendidikan, perkembangan teknologi informasi mulai dirasa mempunyai dampak yang positif karena berkembangnya teknologi informasi. Dunia pendidikan mulai memperlihatkan perubahan yang cukup signifikan. Banyak hal yang dirasa berbeda dan berubah dibandingkan dengan cara yang berkembang sebelumnya. Saat sekarang ini, jarak dan waktu bukanlah sebagai masalah yang berarti untuk mendapatkan ilmu. Berbagai aplikasi tercipta untuk memfasilitasinya. Di Indonesia sebagai negara berkembang di mana ketersediaan infrastruktur komunikasi yang masih minim mengakibatkan setiap orang untuk mendapatkan informasi dan juga pengetahuan menjadi terbatas. Ketersediaan infrastruktur
yang ini sangat terasa di beberapa daerah-daerah yang terpencil, yang dimana proses memperoleh informasinya masih sangat minim atau belum merata. Sekarang ini masih banyak daerah-daerah terpencil yang belum dapat dengan mudah menikmati dan juga memanfaatkan fasilitas dan juga infrastruktur informasi dan juga komunikasi. Dengan demikian, perkembangan pendidikan pun menjadi terhambat dan juga tidak merata. Salah satu wadah yang dirasa paling berperan dalam dunia teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia saat ini adalah internet. Ya, di Indonesia terutama yang berada di kota-kota besar sudah banyak masyarakat yang mempunyai akses internet, sehingga pemanfaatan internet sebagai salah satu media pembelajaran dan juga pencarian informasi dan juga pengetahuan dapat lebih maksimal, walaupun akses internet di Indonesia belum sepenuhnya dapat dirasakan semua orang. Informasi melalui media internet bisa menjadi salah satu kunci untuk membuat dunia pendidikan di Indonesia menjadi mempunyai standar yang sama dengan negara lain. Dengan menggunakan internet, pemerintah dan institusi pendidikan sudah mulai menerapkan pola belajar yang cukup efektif untuk diterapkan bagi masyarakat. Nah, yang memiliki kendala dengan jarak dan waktu untuk mendapatkan informasi, terutama informasi dalam dunia pendidikan. Jika dilihat dari negara lain, perkembangan teknologi informasi di Indonesia bisa dibilang cukup tertinggal. Nah, peran pemerintah sangat diharapkan untuk meningkatkan pertumbuhan dan juga perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Pemerintah diharapkan dapat menyamaratakan perkembangan teknologi informasi di semua daerah di negara ini. Pemerintah diharapkan juga dapat membantu daerah-daerah yang penyampaian proses informasinya masih minim dan juga tidak hanya fokus pada daerah atau kota-kota besar saja, seperti yang terjadi pada saat ini, karena pada kenyataannya peran daerah dalam mendukung perkembangan teknologi informasi dan perkembangan pendidikan Indonesia sangatlah penting. Dengan belum meratanya penyebaran teknologi informasi akan berpengaruh terhadap proses perkembangan pendidikan. Hal ini dikarenakan dengan peran teknologi informasi di dunia pendidikan sangatlah penting. Dengan adanya teknologi informasi, segala macam ilmu, pengetahuan, dan informasi dapat diterima dan juga didapatkan dengan mudah dan cepat. Dalam kehidupan ini, kita di masa mendatang, sektor teknologi, informasi, dan komunikasi merupakan sektor paling dominan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu ICT sebagai gudang ilmu pengetahuan memiliki peranan yang sangat penting, khususnya dalam bidang ilmu pendidikan. Nah, perkembangan dari ICT mempermudah dan juga membantu masyarakat dalam melaksanakan pekerjaannya. Penggunaan ICT mempermudah mendapatkan ilmu pengetahuan dan juga harus diimbangi dengan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan ICT ini agar tidak menyalahgunakan perkembangan yang ada. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.